Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nazar Alami dengan NIM S1B1120174. Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, angkatan 2020. Terima kasih Bapak dosen Pak Liwaul yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang teknologi informasi. Ya, terlebih dahulu saya akan membacakan tentang pengertian teknologi informasi. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancang, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Menurut ITTA, Informasi Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancang, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Tentunya ada teknologi informasi yang memiliki fungsi penting. Tidak mungkin bahwa dengan adanya teknologi informasi tidak terpengaruh penting dalam kehidupan. Setidaknya terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu menangkap atau capture, menyimpan atau store atau mengolah, processing, transmisi atau transmission, mencari kembali, retrieval, menghasilkan, generation. Berikut ini terdapat penjabaran dari ke-6 fungsi teknologi informasi. Yang pertama, menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima input dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur capturing mungkin juga sudah tidak asing ketika Anda memakainya untuk menyimpan informasi tertentu. Kedua, fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing, Anda lebih mudah untuk mengolah file maupun data Anda. Ketiga, mengolah atau memproses data masuk yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi atau pengubahan data ke bentuk lain. Analisis atau analisis kondisi. Perhitungan atau kalkulasi, sintesis atau penggabungan. Segala bentuk data informasi dengan adanya fungsi ini pasti akan lebih memudahkan user. Keempat, fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan atau generation. Fungsi generation adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah grafik dan tabel. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan atau store. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke hard disk, tape, disk atau CD, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapat kembali informasi atau penyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Ada kalanya data tersimpan sulit untuk ditemukan karena terlalu penuh. Dengan adanya fungsi ini dapat memudahkan user serta menghemat waktu juga. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission.
Fungsi teknologi informasi ini mengirim data informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja mengirim data penjualan data user A ke user lainnya, sehingga kita tidak perlu menyalin suatu persatu, cukup dengan saling sharing saja. Selanjutnya, tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, pembukaan kreativitas dan efisiensi, manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi dalam aktivitas sehari-hari. Manfaat ini bisa digunakan sebagai penunjang kehidupan yang lebih baik dikarenakan ada teknologi informasi yang bisa membantu aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat ini dapat digolongkan berdasarkan kebutuhan seperti untuk pendidikan, untuk industri, dan manufaktur. Saya akan menjelaskan tentang untuk pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreativitas siswa sekaligus sumber informasi. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Apalagi seperti yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk memproduksi dalam jumlah besar. Ketiga, kesimpulan dan penutup. Penjelasan di atas pastinya sudah cukup lengkap untuk menambah wawasan Anda tentang teknologi informasi. Adapun komponen yang digunakan dalam teknologi informasi diantaranya adalah hardware, software, brainware, atau kecerdasan yang ada pada manusia atau user. Data informasi dan pengetahuan. Semua komponen tersebut sudah menjadi satu kesatuan mewujudkan teknologi informasi tersebut. Banyaknya dampak positif yang diberikan dengan adanya teknologi informasi, terdapat sisi negatifnya. Dampak negatifnya adalah seperti generasi muda yang semakin kecanduan serta ketergantungan dengan hadirnya perkembangan teknologi ini. Oleh karena itu, di tengah majunya perkembangan teknologi tersebut, sudah seharusnya Anda menyikapi dengan bijak. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.